Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume ketiga chapter keempat. Di chapter ini bakal dibahas tentang Ratu Darah bagian keempat. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Juggernaut sang tirani melihat kedatangan dari Claire dan juga Mari, dia pun akhirnya dengan ganas langsung menatap ke arah mereka berdua, seolah-olah mereka berdua itu adalah mangsanya. Sedangkan Claire dan juga Mari yang telah menyadari hal ini, mereka pun akhirnya tidak punya pilihan selain bertarung melawan Juggernaut. Walaupun mereka sebenarnya sangat tahu bahwa mereka akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan Juggernaut. Dan singkatnya, akhirnya terjadilah pertarungan antara Claire dan Mari melawan Juggernaut. Tetapi sayangnya dalam pertarungan ini, Claire dan juga Mari sangat terpojok karena Juggernaut memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan Claire yang saat itu mencoba untuk menyerang Juggernaut, dia pun akhirnya langsung terpental dan memuntahkan darah. Tetapi untungnya di sini Claire masih terus bangkit. Lalu setelah itu, Juggernaut pun langsung mencoba untuk memukul wajah Claire. Tetapi untungnya di sini Claire berhasil sedikit menghindar dari serangan itu, sehingga efek serangan itu tidak terlalu besar. Sedangkan Juggernaut yang melihat serangannya bisa dihindari oleh Claire, dia pun langsung memberikan sebuah pujian. Juggernaut bilang bahwa sepertinya Claire itu memiliki serangan yang kuat dan juga refleks yang baik. Dan Claire pun dengan sangat bangga, dia pun langsung memberitahu Juggernaut bahwa alasannya memiliki refleks yang baik adalah karena dia sering berlatih dengan adiknya. Dan adiknya itu memiliki gerakan tangan yang sangat cepat seperti seorang copet. Tetapi tidak lama setelah itu, ternyata serangan Juggernaut sebelumnya telah memberikan efek yang berat bagi tubuh Claire, sehingga Claire pun mulai merasakan kehilangan keseimbangan. Tetapi Juggernaut yang melihat hal ini, dia pun langsung memanfaatkan hal ini untuk segera menebas Claire. Tetapi Mari yang melihat hal itu, dia pun tidak bisa tinggal diam. Lalu dengan sangat cepat, dia pun langsung menangkis serangan itu dengan tubuhnya. Claire yang melihat hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Dan dia melihat Mari sudah memuntahkan darah akibat serangan dari Juggernaut. Tetapi ternyata serangan Juggernaut itu tidak sampai di situ saja, karena dia pun berniat untuk menebas Claire dan juga Mari secara sekaligus. Tetapi Mari yang menyadari hal itu, dia pun lalu bilang kepada Claire bahwa dia membutuhkan darah Claire. Lalu dia pun dengan cepat langsung menghisap darah Claire yang ada di bibirnya dengan cara menciumnya. Claire yang melihat hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut dan juga kebingungan. Tetapi setelah itu Claire akhirnya mulai menyadari jika ternyata Mari itu adalah seorang vampir. Sedangkan Mari yang sudah menghisap darah Claire, tiba-tiba saja semua lukanya langsung sembuh seketika. Bahkan dia menjadi sangat kuat. Dan Juggernaut yang melihat hal ini, dia pun lalu menjadi sangat bersemangat, karena baginya hal ini akan menjadi sangat menarik. Lalu singkatnya akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Juggernaut melawan Mari. Tetapi ternyata Mari yang saat ini sudah dalam mode vampirnya, ternyata dia masih tidak cukup untuk menghadapi Juggernaut. Lalu Juggernaut dengan serangan terkuatnya, dia pun lalu mencoba untuk menebas Mari dan juga Claire secara bersama-sama. Dan Claire yang telah menyadari jika dia akan segera mati, dia pun di dalam hatinya lalu meminta maaf kepada Kit karena dia gagal untuk menyelamatkan Kit. Tetapi tiba-tiba serangan itu akhirnya langsung berhenti dengan datangnya seorang pria misterius yang memakai jubah berwarna hitam. Bahkan pria itu langsung menahan serangan dari Juggernaut dengan sangat mudah. Lalu setelah itu, pria itu pun bilang kepada Juggernaut bahwa Juggernaut telah menghalangi jalannya. Dan pria itu pun langsung menendang Juggernaut sampai Juggernaut terlempar keluar menara. Dan karena serangan dari pria itu, Juggernaut pun akhirnya mengalami luka yang sangat fatal. Dan saat Juggernaut terlempar dari menara, dia pun langsung berteriak ke arah pria itu jika Shadow itu adalah seorang bajingan. Di sisi lainnya, Claire yang melihat pria misterius itu, dia pun akhirnya menjadi sangat yakin jika pria itu adalah Shadow, pemimpin dari Shadow Garden. Tetapi sebelum Claire bisa bertanya, tiba-tiba saja Shadow langsung pergi dan langsung menghilang.
Dan di dalam pikirannya Claire pun lalu bertanya-tanya, apakah Shadow barusan telah mencoba untuk menyelamatkan mereka. Lalu setelah itu, Mary pun langsung meminta maaf kepada Claire karena dia telah menghisap darah Claire. Dan Mary juga memberitahu Claire bahwa dia ini adalah seorang vampir. Dan setelah itu Mary bilang kepada Claire bahwa dia juga akan menceritakan semuanya kepada Claire. Mary bilang kepada Claire bahwa dulunya dia adalah bawahan dari Ratu Darah, yaitu Ratu Elizabeth. Dan Ratu Elizabeth dulunya adalah seorang vampir yang telah menguasai dunia malam dan juga telah menguasai banyak vampir pada masa kejayaannya. Bahkan saat itu Ratu Elizabeth sangat terkenal dengan kekuatannya yang sangat besar. Tetapi pada saat itu, para vampir sangat suka memburu para manusia. Bahkan mereka menganggap manusia itu sebagai hewan ternak. Tetapi Ratu Elizabeth tidak suka hal ini. Bahkan dia menentang para vampir lainnya untuk tidak memburu para manusia. Dan karena itulah Ratu Elizabeth sangat sedikit meminum darah manusia. Dan dia meminum darah manusia hanya sekedar untuk bertahan hidup. Tetapi Ratu Elizabeth memilih untuk tidak membunuh mangsanya secara berlebihan. Dan karena itulah akhirnya banyak vampir lain langsung menentang Ratu Elizabeth. Bahkan banyak para pengikutnya mulai berkhianat dan membuat pasukan Elizabeth berkurang dan menjadi sangat sedikit. Tetapi tidak lama setelah itu, zaman keemasan para vampir pun akhirnya berakhir. Dan zaman pun akhirnya berubah menjadi zaman masa-masa kelam bagi para vampir. Karena pada saat itu para manusia sudah memiliki cara untuk bisa membunuh para vampir. Dan pada saat itu Ratu Elizabeth dan juga para pengikut setianya, mereka masih memerintah satu negara kecil milik manusia. Dan mereka juga telah berbaur dengan manusia dengan sangat baik. Tetapi sayangnya ada sesuatu hal yang tidak bisa dihapuskan, yaitu vampir tidak akan bisa hidup tanpa menghisap darah manusia. Tetapi untuk menjaga kedamaian, Ratu Elizabeth pun terus menahan kemauannya untuk meminum darah manusia. Padahal seorang Ratu Darah atau pemimpin para vampir, dia ini memiliki nafsu untuk meminum darah manusia lebih besar daripada vampir biasa. Bahkan dia selalu menderita rasa sakit yang tidak pernah terbayangkan untuk menahan kemauannya itu. Sedangkan untuk pengikut setia dari Ratu Elizabeth, mereka pun ternyata merasakan hal yang sama. Tetapi sayangnya hal ini akhirnya membuat para pengikut Ratu Elizabeth menjadi sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada manusia biasa. Tetapi ternyata ada hal baik yang mereka dapatkan karena hal itu. Dan hal baik itu adalah para vampir yang tidak meminum darah manusia. Mereka bisa berdiri di atas sinar matahari tanpa perlu takut terbakar, sehingga mereka bisa hidup selayaknya para manusia. Tetapi sayangnya untuk Ratu Elizabeth, walaupun dia tidak meminum darah manusia, tetapi kepekaannya terhadap cahaya tidak berkurang sama sekali. Bahkan Ratu Elizabeth masih merasa sangat panas saat dia terkena sinar matahari. Dan jika Ratu Elizabeth keluar pada siang hari, maka dia pasti akan menggunakan payung yang hitam. Dan alasan kenapa Ratu Elizabeth hanya mengalami luka bakar dan tidak terbakar saat dia terkena sinar matahari adalah karena Ratu Elizabeth adalah vampir tingkat tinggi. Dan vampir tingkat tinggi seperti Ratu Elizabeth, mereka ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap sinar matahari. Lalu pada suatu hari, Ratu Elizabeth pun mulai mengumpulkan semua pengikutnya. Dan Ratu Elizabeth bilang kepada semua pengikutnya itu bahwa mereka harus membangun sebuah tempat di mana para vampir dan juga manusia bisa berdampingan dan hidup dengan damai. Dan dia juga akan menerima semua vampir yang telah diburu oleh para manusia. Dan karena itulah perlahan-lahan, akhirnya para pengikut Ratu Elizabeth pun mulai bertambah. Lalu sejak saat itu, akhirnya negara itu pun menjadi sangat makmur. Dan juga vampir dan manusia bisa hidup berdampingan dengan sangat damai. Bahkan para pemburu vampir tidak berani masuk ke dalam wilayah itu, karena mereka takut dengan kekuatan Ratu Elizabeth yang sangat mengerikan. Tetapi semua kedamaian itu akhirnya lenyap dalam semalam, karena munculnya sebuah bulan merah. Dan dorongan Ratu Elizabeth untuk meminum darah manusia menjadi semakin kuat dari biasanya. Sehingga Ratu Elizabeth pada saat itu langsung mengunci dirinya di dalam kamar dan tidak mau keluar. Lalu dia dan juga Crimson sebagai orang kepercayaan dari Ratu Elizabeth, mereka berdua pun akhirnya mulai secara bergantian memberikan makanan kepada Ratu Elizabeth. Tetapi ternyata Crimson malah memberikan Ratu Elizabeth semangkuk darah manusia. Dan hal ini akhirnya membuat Ratu Elizabeth mulai kehilangan kesadarannya dan mulai mengamuk. Bahkan dengan dibantu oleh Crimson dan juga anak buahnya, mereka semua berhasil membantai semua manusia yang ada di wilayah itu. Dan akhirnya negara damai yang telah dibangun oleh Ratu Elizabeth, negara itu ternyata telah hancur dalam semalam.
Bahkan para vampir pengikut Ratu Elizabeth yang tidak meminum darah manusia, mereka juga ternyata ikut dibantai, dan yang selamat dari mereka hanyalah Mari. Tetapi ternyata kekacauan itu tidak berakhir sampai di situ saja. Karena setelah itu Ratu Elizabeth dan semua pasukan vampir mulai menyerang negara lain yang dekat dengan negara itu, dan mereka pun akhirnya mulai memangsa semua manusia yang ada di sana. Dan amukan Ratu Elizabeth itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Karena bulan merah hanya bisa bertahan sampai 3 hari 3 malam. Tetapi dalam 3 hari itu, ternyata ada 3 negara yang sudah dihancurkan oleh Ratu Elizabeth. Dan setelah semua kejadian ini telah selesai, akhirnya Ratu Elizabeth pun dipenuhi dengan rasa penyesalan. Bahkan Mari melihat jika Ratu Elizabeth sampai menangis. Lalu saat itu Ratu Elizabeth meminta Mari untuk menghanyutkan abunya ke laut, agar dia tidak bisa bangkit lagi dan mengulangi kesalahan yang sama. Dan setelah itu, Ratu Elizabeth pun langsung menusuk jantungnya sendiri. Tetapi setelah Ratu Elizabeth menusuk jantungnya, ternyata Ratu Elizabeth tidak berubah menjadi abu. Karena ternyata pisau yang ditusukkan oleh Ratu Elizabeth hanya mengenai sedikit jantungnya dan tidak menghancurkannya. Sehingga Ratu Elizabeth tidak mati dan hanya tertidur. Tetapi jika pisau itu diangkat dari jantungnya, maka Ratu Elizabeth pasti akan bangkit kembali. Dan di sini Mari tidak mau membunuh Ratu Elizabeth, dan dia lebih memilih untuk menyembunyikan Ratu Elizabeth di dalam peti, dan akan berjanji untuk melindunginya sampai akhir. Tetapi ternyata hal itu adalah keputusannya yang sangat bodoh, karena setelah sekian lama berlalu, akhirnya Crimson berhasil merebut tubuh Ratu Elizabeth. Tetapi karena Mari saat itu tidak meminum darah manusia, sehingga dia telah menjadi vampir yang sangat lemah, dan tidak sanggup untuk melawan Crimson. Lalu setelah Mari menceritakan semua itu kepada Claire, dia pun akhirnya langsung meminta maaf kepada Claire karena dia sudah berbohong. Tetapi Claire lalu menjawab bahwa dia tidak mempermasalahkan tentang hal itu, karena dia juga telah berbohong jika dia dulu pernah terkena sebuah tanda kutukan atau kerasukan. Tetapi saat ini hal itu sudah menghilang. Dan sayangnya dia tidak tahu kapan tanda itu akan muncul kembali dan akan merubahnya menjadi seorang monster. Dan Claire juga memberitahu Mari bahwa alasannya mengajak adiknya ke sini adalah agar adiknya bisa menjadi orang yang kuat sebelum dia menjadi monster. Tetapi ternyata malah adiknya telah diculik. Lalu setelah itu, Claire pun lalu bilang kepada Mari bahwa dia akan membantu Mari untuk bisa merebut kembali Ratu Elizabeth agar dia tidak dibangkitkan kembali saat bulan merah. Dan setelah bulan merah selesai, maka Mari bisa membangkitkan Ratu Elizabeth lagi. Lalu setelah itu mereka pun akhirnya memutuskan untuk bekerjasama untuk merebut tubuh Ratu Elizabeth dan juga menyelamatkan adiknya Claire, yaitu Kit Kageno. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.